Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi a'adimi mahabbataka wa ma'rifataka. Ya musawati para pengurus Masjid Nurul Iman beserta bapak-bapak bin suku, bapak ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan kemudian setelah sholat subuh ini seperti yang dijadwalkan pengurus dan saya diberi waktu untuk menyampaikan tausiah subuh. Mudah-mudahan aktivitas kita pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Kita melaksanakan ibadah puasa. Ya tentu kita berharap ibadah puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi bagaimana ibadah puasa kita itu menjadi suatu ibadah untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman kita. Oleh karena itu perlu kita memahami isi atau kandungan dari ibadah puasa itu sendiri. Kalau pada tahun yang lalu saya pernah menyampaikan puasa dalam perspektif tasawuf. Bapak Ibu, kalau secara syariatnya di dalam hadis itu disebutkan sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Fa in humma alaih, jika tertutup awan maka sempurnakan Sa'ban itu 30 hari. Makanya biasanya setiap tanggal 29 Sa'ban itu dilaksanakan ru'yatul hilal. Nanti 29 Ramadan juga dilaksanakan ru'yatul hilal. Nah, kalau hilal terlihat besoknya puasa. Kalau hilal tidak terlihat maka lusanya puasa. Begitu juga di Ramadan. Kalau hilal terlihat pada tanggal 29, besok lebaran. Kalau hilal tidak terlihat, maka cukupkan Ramadan 30. Itu secara syariatnya sudah rutinitas dilaksanakan oleh pemerintah kita setiap bulan Ramadan tiba. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan tasawufnya? Pertama kita pahami bahwa yang namanya puasa itu adalah menahan. Nah, kalau di tingkat syariat menahan makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa secara syariat, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, selesai Ramadan ya selesai.
puasa syariat yang wajib. Tetapi menurut Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, walaupun puasa syariatnya selesai, tapi kita tetap berpuasa, yaitu dalam puasa tarekat. Puasa tarekat itu menahan anggota tubuh dari melakukan yang diharamkan oleh Allah. Nah, waktunya seumur hidup, mulai lahir sampai mati. Jadi walaupun selesai puasa syariat di bulan Ramadan, tetap kita melaksanakan puasa di tingkat tarekat. Ya, makanya kata Sultan Aulia, betapa banyak orang yang berpuasa tapi berbuka. Ya, berpuasa dia secara syariat, tapi berbuka di tingkat tarekat. Makan minum ditahan, tetapi berbohong tidak bisa ditahan. Nah, dia tetap makan minum, dia enggak makan minum ditahan puasa syariatnya. Nah, cuman ya, berbohong, nipu orang, judi, kalau itu dilaksanakan, itu puasa secara syariat tetapi berbuka secara tarekat. Makanya ya puasa itu bukan hanya di tingkat syariat tapi juga di tingkat tarekat. Ada juga puasa di tingkat hakikat, yaitu menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa, kecuali kepada Allah semata. Itu puasa di tingkat hakikat. Ini ya, kalau ini sepanjang masa nih, mulai dari alam lahut sampai ke alam nasut hingga kembali lagi ke alam lahut. Nah, disinilah maka Imam Ghazali mengatakan ini puasa yang khawasul khawas, ya sangat-sangat istimewa. Walaupun semua orang dituntut sampai ke tingkat itu, tapi kenyataannya tidak semua orang bisa mencapainya. Nah, kalau orang bisa mencapainya, itulah puasa yang sangat istimewa. Ya. Jadi makanya ada 3 tingkatan tadi, puasa syariat, tarekat, dan hakikat. Kalau syariat menahan makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, kalau puasa tarekat menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan yang dilarang Allah, ya, sedangkan puasa hakikat menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali kepada Allah SWT. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat bagaimana sebenarnya arah dari puasa itu. Ya. Kalau kita merujuk kepada hadis, nah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa yang kamu lakukan itu untuk menuju aku. Nah, kalau kau sudah sampai kepada aku, maka akulah yang akan menjadi balasannya. Nah, jadi tidak lagi bicara pahala sama surga. Kalau sedekah masih bicara pahala, ya, masih bicara surga. Tapi kalau puasa tidak lagi bicara pahala dan surga, tapi sudah langsung ke yang punya surga. As-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu dalam rangka menuju aku, kata Allah. Dan kalau kamu sudah sampai kepada aku, maka akulah yang akan jadi balasannya. Nah, makanya dalam hadis qudsi juga disebutkan, kalau hambaku telah gemar melakukan yang nawafil, yang sunat-sunat, maka mata yang ia gunakan untuk melihat itu mata aku, telinga yang ia gunakan untuk mendengar itu telinga aku, kaki yang ia gunakan untuk melangkah itu kaki aku, tangan yang ia gunakan untuk berbuat itu tangan aku.
Nah, hilanglah adanya diri kita, yang ada hanya Allah semata. Nah, ini untuk apa maksudnya? Jadi puasa itu dalam rangka mencapai ma'rifatullah. Ya. Jadi puasa itu ya kalau kita perhatikan, kita lakukan dalam rangka kita kembali kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar menahan makan minum. Itu mah menahan makan minum itu kan pelatihan awal. Ya dan training awal. Training dasar. Ya. Nanti setelah selesai training dasar, baru kemudian naik ke level menengah. Selesai menengah naik ke level atas atau tingkat ya muntahi. Itu yang puasa awas tadi. Nah, gimana kita melihatnya ini? Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Sumu liru'yatihi waqtiru liru'yatihi. Puasalah kamu karena melihat bulan. Nah, melihat bulan itu yang mana bulannya? Kalau di tingkat syariat jelas bulan yang ada di langit. Ya, tapi dalam pemahaman hakikatnya kesadaran diri. Ya. Kesadaran ini ada dua, ada kesadaran jasmaniyah, ada kesadaran ruhaniyah. Kalau kesadaran jasmaniyah itu dewasa tubuh. Nah, makanya kalau sudah terlihat bulan, artinya kalau misalnya perempuan sudah haid, ya, itu sudah menunjukkan dewasa. Nah, tapi kalau tertutup awan, fa'in ghumma alai, tertutup awan sempurnakan Sa'ban 30. Artinya apa? Kalau haidnya enggak datang, maka cukupkan umur 9 tahun bagi yang perempuan. Nah, kalau 8 tahun dia sudah haid, maka dia sudah dewasa. Kalau sampai 8 tahun dia belum haid juga, maka cukupkan 9 tahun. Jadi kalau sudah umur 9 tahun bagi perempuan itu sudah dewasa. Nah, ini kesadaran jasmani. Nah, laki-laki juga begitu. Ya, kalau umur 14 tahun dia sudah tanda-tanda kedewasaan muncul. Ya, salah satunya ya seperti mimpi, ya mimpi basah lah gitu. Itu sudah dewasa. Tetapi kalau itu tidak terjadi, maka cukupkan umur 15 tahun bagi laki-laki. Jadi walaupun tidak terlihat tanda kedewasaannya secara mimpi, tetapi ya cukupkan umurnya 15 tahun. Ini kedewasaan jasmani atau kesadaran jasmani, atau sebut kedewasaan jasmani lah. Yang kedua ada yang disebut kedewasaan rohani. Nah, kalau kedewasaan rohani ini Bapak ya tidak tersambung umur. Kadang-kadang umurnya sudah belum dewasa. Nah, secara rohani anaknya rajin sholat, bapaknya nggak pernah sholat, judi aja kerjanya. Kadang-kadang itu ada saya pernah dengar dulu. Saya bilang sama anak saya, katanya, "Nak, saya memang tidak sholat. Kamu harus sholat." Nah,
Ini nasihat bapak sama anaknya. Saya memang tidak sholat, tapi kamu harus sholat, kata si bapak sama anak. Tapi bapaknya judi terus kerjanya. Nah, ini anak lebih dewasa daripada bapak, ini lebih tua. Jadi ini kesadaran rohani. Nah, kalau kesadaran rohani itu timbul, maka berpuasalah. Mana kesadaran rohani? Tahulah kita ini ada. Ya, dulu nggak ada, sekarang kita menyadari betul kita ini ada. Nah, kita ini hidup. Terasa oleh kita hidup. Dulunya kecil jadi besar, besar jadi dewasa, dewasa jadi tua, kan ada perubahan-perubahan itu menandakan kita hidup. Dan kita pun tahu, sadar kalau kita ini melihat, kalau kita ini mendengar, kalau kita ini ada kekuasaan, ada kemampuan, bisa berjalan, bisa mengangkat barang, ada kekuatan. Dan kita pun menyadari ada kemauan, ya banyak kemauan. Nah, kepingin sekolah, kepingin bikin rumah, kepingin beli mobil, ada kemauan-kemauan itu semua. Dan sadar kita itu ada pada diri kita sendiri. Nah, ketika timbul kesadaran itu, nah mulailah mencoba menahan. Nah, kesadaran inilah yang kadang-kadang sampai tua nggak disadari, Pak. Nggak disadari kalau kita ini ada, kalau kita ini hidup, kalau ini kuasa, kalau kita bukannya kehendak, kalau kita ini melihat, kalau kita ini mendengar. Nah, kesadaran adanya kita itu yang kadang nggak muncul. Nah, ketika itu sudah muncul, ya timbul kesadaran itu, artinya hilal sudah mulai terlihat. Ya, hilal kesadaran rohaniyah atau kedewasaan rohani. Nah, oleh karena itu coba mulai tahan. Apa yang ditahan? Ya, yang ditahan itu mengaku-ngaku kita ada. Nah, ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang mendengar, ngaku kita yang berilmu. Nah, ini kesadaran itu ya timbul. Nah, mulai kita belajar menahan. Bukan aku yang hidup Allah. Bukan aku yang tahu itu Allah. Jadi tidak membanggakan diri, tidak menyatakan kita yang punya. Kita belajar menahan. Ya, sudah kita merasakan diri kita ini sebenarnya merupakan ya bayangan saja ya, dari kuasanya Allah. Sifat-sifat 7 yang ada di diri kita itu sebenarnya sifat Allah yang disifatkan ke diri kita. Kita tidak pernah punya itu. Kita sadar betul sekarang kita hidup. Nah, coba kita renung. Hidup kita ini dari mana dapatnya? Ya, kita nggak pernah beli, kita nggak pernah bikin. Kok tiba-tiba kita merasa hidup? Dari mana kita dapat hidup ini? Kalau kita nggak pernah bikin, nggak pernah beli, nggak pernah buat, gitu ya, berarti bukan punya kita itu. Nah, mulailah kita merenung. Nah, bukan punya kita. Nah, kita melihat, terasa betul kan kita ini melihat. Nah, dengan apa kita melihat? Dengan mata kita. Mulailah kita berpikir, merenung. Apakah saya ini punya penglihatan? Kalau memang saya punya, dari mana saya dapat? Saya nggak pernah bikin, nggak pernah beli, tiba-tiba saya sudah melihat. Nah, siapa punya ini? Oh, mata yang punya. Katakanlah begitu, kita alur berpikirnya. Oh, mata kita yang punya penglihatan. Kalau mata yang melihat, kenapa sudah jadi mayat kok nggak bisa melihat lagi? Orang sudah mati, gitu ya, matanya masih ada, tapi tidak melihat lagi.
Oh, begitu. Berarti bukan mata itu yang melihat. Kalau bukan mata yang melihat, nah sebenarnya siapa ini yang melihat ini? Nah, disitulah timbul kesadaran, timbul kita berpikir. Nah ternyata setelah kita bertanya kepada yang ahlinya, kita belajar, ternyata semuanya itu hanya milik Allah. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dia pula yang mematikan. Nah, yang membuat kita bisa hidup itu hayatnya Allah. Kalau hayatnya Allah itu nggak ada, maka kita nggak bisa hidup. Dengan adanya hayat ini, maka Allah berilah sifat mata kita bisa melihat. Melihat itu ternyata basornya Allah, bukan punya kita. Kita mendengar ternyata itu samanya Allah. Kita ada kemampuan berdiri, kuasa kita mengangkat barang, ternyata itu adalah kodratnya Allah. Kita punya kemauan, bisa mau beli rumah, beli mobil, dan lain sebagainya. Ada keinginan-keinginan, itu pun sebenarnya iradatnya Allah. Oh, kita tahu api panas, air itu membasahi, tajam melukai, ilmu itu. Tahulah kita ini meja, tahulah ini karpet, ini masjid. Itu banyak tahu kita. Tahu dari mana? Ternyata Allah yang masih tahu. Berarti ilmu itu nggak ada punya kita, ilmu punya Allah. Ilmu itu adanya tahu. Ya, tahunya kita karena diberitahu oleh Allah. Nah kalau begitu sadar pula kita bahwa kita ini sebenarnya nggak punya itu. Ya, hayat kita bukan punya kita, sama kita mendengar kita punya Allah, basar melihat kita punya Allah, tahu kita ilmunya Allah. Mana yang punya kita? Tidak ada. Nah ini kesadaran inilah sebenarnya yang diminta. Nah ketimbul kesadaran itu, nah mulailah kita berpuasa. Ini yang saya katakan itu kedewasaan ruhani. Ya. Banyak yang sampai tua belum muncul kedewasaan rohani. Yang ada kedewasaan jasmani. Nah kalau kedewasaan jasmani ini puasa wajib, kalau nggak dikerjakan nanti berdosa. Sholat wajib, kalau nggak dikerjakan berdosa, kalau dikerjakan dapat pahala. Itu kesadaran atau kedewasaan jasmaninya. Tapi kedewasaan rohani ini yang saya katakan banyak yang sampai tua belum dewasa. Nah, inilah puasa ini. Nah, setelah kita memahami, menyadari kedewasaan rohani ini, gitu ya, sadarlah kita ternyata hayat punya Allah, sama punya Allah. Ya, kemudian basar punya Allah, ilmu punya Allah. Nah, setelah kita mulai menahan, tidak ngaku-ngaku, itu menahan itu. Ya. Mutu qabla anta mutu. Matikan dulu ya keakuanmu itu sebelum kamu mati. Nah, tadinya kita menyadari punya, nah sekarang mutu qabla anta mutu. Tahan itu. Ya, jadi kalau dalam puasa namanya kita imsak atau menahan. Kalau bahasa asalnya mutu qabla anta mutu. Matikan keakuan itu sebelum kau mati. Kalau istilah Al-Quran itu lebih kampus bunuh diri itu, ya, bunuh keakuan. Kalau keakuan kita mati, kalau sudah mati ya tidak
Bagi mereka yang makan pokoknya gandum, maka gandum itulah yang dizakatkan. Ya. Artinya zakat apa? Membersihkan. Ya. Cara membersihkannya gimana? Diserahkan. Nah, diserahkan kepada siapa? Si mustahik. Nah, dalam zakat si mustahik itu asnaf 8. Dalam tingkat kajian tasawuf itu si mustahik siapa? Yang punya. Siapa yang punya? Allah yang punya. Hayat punya Allah, ya, ilmu punya Allah, qadrat punya Allah, iradat punya Allah, sama basar kalam itu punya Allah. Nah, sekarang kita mulai serahkan. Nah, itu zakat. Nah, bersihkan dari dirimu. Nah, jangan ngaku-ngaku kau punya. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saatnya nanti hartamu, anakmu, istri, suami tak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari selain Allah. Ada. Jadi tak ada ngaku-ngaku lagi. Nah, kalau kita ngaku-ngaku masih punya kemampuan, punya ilmu, punya amal, itu belum diserahkan, itu masih kotor. Nah, ini yang mau dibersihkan di neraka itu nanti. Ya, kenapa? Karena belum dibersihkan. Ya, masih ngaku-ngaku punya. Ya, maka kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa amal, merasa kita bisa beramal, merasa kita amal kita banyak, ibadah kita banyak, siap-siaplah minta ditanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, menghadap Allah membawa amal akan diminta pertanggungan jawab. Kamu beramal, ya, menggunakan fasilitas siapa? Ya. Kamu mau, kamu beribadah, itu aku yang menggerakkan. Yang punya kamu mana? Ya. Kamu bisa berdiri sholat itu kodrat aku, kata Allah. Kamu bisa baca ini dan itu ilmunya aku. Kok datang kamu ngaku-ngaku kamu yang punya? Nah, makanya yang datang menghadap Allah membawa amalnya akan diminta tanggung jawab. Ada. Yang datang menghadap Allah dengan membawa ilmunya akan diminta tanggung jawab. Tapi kalau kau datang menghadap Allah dengan Allah, itu urusanku, kata Allah. Nah, jadi kita menghadap Allah dengan Allah. Ya, bukan dengan ilmu lagi, bukan dengan amal kita. Nah, itu yang disebut masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena sudah dibersihkan. Ya, di diri kita ini sudah dibersihkan, tak ada yang lain. Kita nggak punya apa-apa. Maka zakat fitrah serahkan dulu. Nah, serahkan. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Jadi infak di sini bukan hanya infak harta, Pak. Mimma razaqnakum. Apa-apa yang sudah kami berikan padamu. Ya. Tidak ada yang punya kita, semuanya dari Allah semua. Terutama yang ada di diri kita. Yang kita sebut dengan sifat 7 atau sifat ma'ani. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada. Nah, ini yang serahkan dulu. Serahkan ke Allah. Jangan ngaku-ngaku. Ada. Hayat punya Allah, ilmu punya Allah. Kuasa kita, qadrat Allah, maunya kita itu iradatnya Allah. Melihat kita basarnya Allah, mendengar kita samanya Allah. Berkalam pun kita itu kalamnya Allah. Nah, bagaimana kita supaya bersih dari keakuan diri itu? Itu tujuan puasa. Nah, setelah kita serahkan itu semua, dan tidak ada lagi. Maka timbullah yang kita sebut Idul Fitri,
kembali fitrah. Apa kembali fitrah? Kembali ke Allah. Karena hanya Allah yang suci. Nah, kalau sudah kembali ke Allah, ya sudah tidak ada lagi yang punya. Nah, itu yang disebut dengan ma'rifat. Makanya kata Nabi, ya bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu apa? Ma'rifat. Nah, cuman di kita ini kalau sudah bicara Lailatul Qadar, yang kebayang oleh kita itu pahala melulu itu. Nah, ibadah satu malam lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Itu qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, tapi kita jarang mengkaji kenapa kok bisa kualitas semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana letak bedanya ini? Kan informasi dari Allah melalui Al-Quran itu kan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di kita ini terobsesi bahwa pahala amaliyah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu akan lebih banyak pahalanya daripada ibadah yang kita lakukan 1000 bulan. Nah, cuma itu tadi saya bilang, kita kadang-kadang tidak berpikir kenapanya. Nah, kita baru terpikir gimana memperbanyak amal supaya kita dapat pahala yang banyak. Ya, sebab informasinya kata orang kalau itu Qadar itu datang, ya angin berhembus menjadi berhenti. Nah, maka rame-ramelah kita ke masjid nunggu-nunggu kalau ada angin berhenti berhembus. Nah, ini kita ya masih bergelimang di lahirnya itu lah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu Lailatul Qadar itu? Ya, kalau kita lihat ya di dalam hadis itu ya, ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang ihsan, ya mal ihsan, kata Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau melihatnya. Kalaupun kau tak bisa melihatnya, kau yakini kau dilihatnya. Jadi ada dua pola. Ada seolah melihat, ada seolah dilihat. Seolah melihat, ini orang sudah ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau belum ma'rifat, paling tidak kau merasa dilihat. Tidak ada pola abid, ada pola arif. Kalau pola arif, seolah melihat. Kalau pola abid, merasa dilihat. Bedanya apa? Kata Sultan Aulia, al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid ibarat berjalan kaki menuju surga. Orang arif terbang menuju Allah. Nah, beda. Kalau orang abid ibarat jalan kaki menuju surga. Orang arif terbang menuju Allah. Nah, ini disinilah letak bedanya. Kalau orang abid bisa melakukan 1000 bulan, orang arif cukup semalam saja. Jadi itu artinya perbandingan antara abidillah dengan arif billah. Itulah itu qadar itu. Ya. Amaliyah orang abid dilakukan 1000 bulan, tetapi orang arif cukup 1 malam. Bahkan ada yang lebih keras lagi, tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakkur sesaat bagi orang arif billah itu lebih baik daripada salat selama 1000 tahun bagi abidillah. Nah, di sini letak perbedaannya, Pak. Perbedaannya itu antara arif dengan abid. Kalau arif 1 malam,
kalau abid 1000 bulan. Karena itulah Nabi mengatakan bersungguh-sungguh ya mencari Lailatul Qadar itu. Artinya apa? Bersungguh-sungguh untuk dapat ma'rifat kepada Allah. Jangan hanya merasa sudah rajin sholat aja, ya, sudah rajin sholat, sudah rajin puasa, gitu. Sudah banyak sedekahnya, itu iya. Tapi bukan itu saja tujuannya. Ma'rifat. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapat Lailatul Qadar itu. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari ma'rifat kepada Allah. Ya. Bila perlu kerahkan semua kemampuan. Entahlah itu umur kita yang masih ada, entahlah itu harta kita yang masih ada. Kerahkan untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Cari guru. Belajar. Jangan hanya nunggu mati aja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu arahnya supaya ma'rifat ke Allah. Tidak bisa kita ma'rifat tanpa belajar, tanpa bertanya kepada mereka yang ahlinya. Maka carilah seorang guru mursyid yang dapat membimbing kita supaya arif billah, supaya ma'rifat kepada Allah. Ini disuruh bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar itu, maka angin berhembus menjadi berhenti. Jangan dibayangkan angin dari kipas angin. Angin itu artinya persoalan hidup. Masalah yang kita hadapi. Ya, mungkin masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah kantor, masalah ekonomi. Dan lain banyak lagi masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi kalau sudah ma'rifat kepada Allah, maka akan timbul ketenangan. Angin berhembus berhenti artinya tenang. Nah, ya. Kalau sudah nggak berhembus lagi angin kan tenang. Nah, jadi artinya kalau sudah ma'rifat kepada Allah, maka akan timbul ketenangan. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar, angin berhembus menjadi berhenti. Artinya tenang dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Kenapa tenang? Karena orang ma'rifat bukan melihat masalahnya, tetapi yang dilihat itu Allah yang memberikan masalah. Ya, misalnya begini, kita dapat duit, ya, senang kita dapat duitnya. Nah, sebenarnya bukan karena senang duitnya orang ma'rifat. Yang dia lihat itu Allah memberikan rezeki kepada yang bersangkutan. Allah yang dilihat. Jadi seberapapun yang diterimanya nggak masalah. Entah banyak, entah sedikit, dia tetap menerima. Kenapa? Bukan menerima barangnya saja, tetapi menerima ketetapan Allah. Ya, ini kan enggak. Kalau dapat suami pulang bawa duit banyak, senang. Begitu bawa duit sedikit-dikit amat, ngerutu lagi, gitu kan? Jangan-jangan timbul dugaan yang macam-macam. Nah, ribut lagi, kan gitu kan? Nah, gara-gara jangan-jangan itu tadi. Jangan-jangan mampir. Nah ini, jadi orang ma'rifat itu tidak melihat materinya, Pak. Yang dilihat itu Allah yang memberikan ketetapan pada bersangkutan. Entah banyak atau sedikit yang diterima, tetapi yang dilihatnya Allahnya yang memberikan ketetapan itu. Kalau tidak mendapat, misalnya, dia juga tidak begitu gelisah. Kenapa? Bukan barang nggak ada yang dilihatnya, tetapi Allah yang memberi ketetapan bahwa pada saat itu dia belum mendapatkan apa-apa. Maka timbul ketenangan. Barang hilang misalnya, ya dah. Dia tidak gelisah karena barangnya hilang. Ya dah. Kenapa tidak gelisah karena barangnya hilang? Karena yang dilihatnya bukan barangnya nggak ada, tetapi Allah memberi ketetapan bahwa barang itu tidak lagi ada di tangan kita. Nah, paling solusinya kita nyerah. Ya Allah, kalau memang itu masih milik saya, tolong kembalikan.
Tapi kalau memang itu bukan milik saya lagi, tolong diganti yang lebih baik. Nah, hilang motor dapat mobil, kan lumayan, ya. Nah, jadi minta yang lebih baik begitu. Jadi itu disitulah letak ketenangan tadi. Makanya istilahnya kalau Lailatul Qadar sudah datang, angin berhembus menjadi berhenti. Kalau angin berhembus berhenti berarti tenang. Ada. Nah, kenapa tenang? Karena itu yang saya katakan tadi, yang dilihat bukan masalahnya, tetapi Allah yang memberi ketetapan, ya, sehingga timbullah ketenangan. Kalau tidak nggak bisa, Pak. Makanya dulu ada satu kisah, ya. Ada seorang raja, ya. Dia ini ingin memberikan surprise kepada anak buah. Ya, siapa di antara anak buah itu yang teladan, dipilihlah dari sekian karyawan, sekian banyak karyawan, dipilih siapa yang anak buah atau karyawan teladan. Dapatlah 3 orang, ya. Nah, 3 orang ini dipanggil, dikasih hadiah, masing-masing mendapat 1 ekor kuda. Nah, yang satu dikasihlah seekor kuda. Waduh, senangnya bukan main orang ini. Kenapa dia senang? Karena memang dia sudah lama menginginkan kuda. Dia nggak peduli dari siapa dapatnya. Entah hadiah, entah dibeli, entah nemu, tak perlu itu. Yang penting dia mendapat kuda. Nah, ini sudah lama diidam-idamkannya itu. Nah, kalau orang seperti ini biasanya susah dia berterima kasih, Pak. Nah, ya dia yang dia lihat itu ya bukan orang yang memberi, yang dia itu barangnya. Pokoknya ada kuda lah dikasih gitu ya. Nah, dia senangnya. Ya, jadi dia tidak melihat siapa yang memberi, tapi yang dilihatnya kudanya. Satu. Yang kedua dikasih. Senangnya bukan main. Kenapa? Dia tahu betul manfaat kuda itu. Kalau dia dagang misalnya, maka usahanya akan lebih lancar, bisa digunakan untuk bawa barang misalnya. Nah, jadi dia melihat manfaat daripada hadiah itu. Dia tidak melihat siapa yang memberi, yang dia lihat manfaatnya. Ini juga susah akan berterima kasih, Pak. Nah, orang seperti ini susah berterima kasih. Nah, yang ketiga, ya, dia senang dapat hadiah. Bukan senang kena dapat kuda, tapi senang kena dipilih oleh raja. Dia mendapat perhatian dari raja. Apapun pemberiannya itu nggak masalah. Yang dilihatnya bukan pemberian, yang dilihatnya itu adalah perhatian seorang raja kepada dirinya. Nah, ini yang bisa berterima kasih, yang bisa menjaga pemberian itu. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali pada pokok persoalan. Artinya di bulan Ramadan itu kita diarahkan, ya, supaya kita bisa ma'rifat kepada Allah. Pada akhirnya sampailah kita kepada Idul Fitri. Idul Fitri kembali fitrah. Fitrah kita dari Allah, ya, kembali ke Allah, gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman kalau di bulan Idul Fitri yang kita serahkan baru sifat. Nah, dia makanya baru sifat, ya, belum selesai. Perjalanan belum selesai, Pak. Nah, di Idul Fitri itu kita kembali ke fitrah, artinya fitrah kita dari Allah pulang ke Allah, tetapi yang dipulangkan baru sifat. Nanti berlanjut sampailah Idul Adha. Begitu sampai Idul Adha, kita disunahkan menyembelih hewan kurban. Apa maksudnya menyembelih hewan kurban? Menyerahkan nyawa. Nah, maka yang dipentingkan sebenarnya di korban itu bukan dagingnya, tapi menyerahkan nyawanya itu. Makanya nggak boleh kita korban hanya memberikan daging. Umpamanya kita beli daging di pasar, lalu kita bagi-bagikan ke masyarakat, itu bukan korban, itu sedekah. Yang korban itu binatang masih hidup kita sembelih, itu yang korban.
Intinya apa? Memisahkan nyawa dengan tubuh. Nah, dalam bahasa tasawuf menyerahkan nyawa. Nah, kalau di Idul Fitri menyerahkan sifat, ya dah. Kalau di Idul Adha menyerahkan nyawa. Setelah sifat diserahkan, nyawa pun diserahkan, maka timbullah yang disebut dengan haji. Nah, sampailah kita kepada Allah. Ya, haji itu artinya menyemhaja ke Allah. Nah, makanya haji itu mesti tanggal 9 Zulhijjah. Ini isyarat apa ini? Isyarat lapisan hati 9 lapis, gitu ya. Saya bangun sebuah istana di tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. Dalam sudur ada qalab, dalam qalab ada fuad, dalam fuad ada saqaf, dalam saqaf ada luban. Dalam luban ada sir, dalam sir ada sirusir, lapis ke-7. Dalam sirusir ada nur, lapis ke-8. Atau dalam istilah Isra Mi'raj ini Sidratil Muntaha, kan? Lapis ke-8. Ya. Di atas ke lapis ke-8 itu yang ke-9, anallah la ilaha illa ana, kata Allah. Sampai di lapis ke-9. Makanya haji mesti tanggal 9. Artinya perjalanan kita sampai kepada Allah. Maka sebuah haji. Sifat sudah diserahkan, nyawa pun sudah diserahkan. Sudah tak ada lagi punya kita, yang ada hanya Allah semata-mata. Sampailah perjalanan kita menuju Allah. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan Allah umur, sehat jasmani rohani, dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ya, bahwa seruan berpuasa di dalam Al-Quran ditujukan kepada mukmin, termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina tiba ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mananya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang diwajibkan atas kamu agar kamu bertakwa. Nah, yang ditanyakan, kebanyakan orang memahaminya bahwa yang diwajibkan berpuasa adalah orang mukmin atau hai orang-orang beriman. Nah, yang berarti bahwa manusia adalah tubuh manusia atau hamba yang bernama mukmin. Yang ditanyakan dalam pandangan hakikat, pengertian mukmin itu siapa? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, khitab ayat itu kepada yang mukmin. Ya, yang ditanyakan yang mukmin itu siapa? Mukmin itu cerminan daripada si al-mukmin. Satu, siapa itu si al-mukmin? Al-mukmin pertama ruh kita. Al-mukmin kedua itu nama Allah. Jadi ruh kita itu cerminan daripada Allah. Satu. Kemudian dari hadis itu disebutkan juga ad-dunya sijjinil mu'minin. Ad-dunya sijjinul mu'minin. Dunia itu penjara bagi si al-mukmin. Nah, si al-mukmin di sini bukan orang-orang beriman, Pak. Ruh kita. Mana dunia ini jasad. Ya, al-mukmin itu mana? Ruh kita. Jadi ruh kita itu terpenjara oleh jasad. Nah, itu ya artinya si al-mukmin itu sebenarnya ruh. Jadi kalau ruh itu berarti semua orang diseru untuk berpuasa. Ya.
Kenapa semua orang? Karena semua ruh itu sudah beriman sama Allah awal mulanya. Ketika Allah pertanyakan di alam arwah dulu, alastu birabbikum, kata Allah, apakah saya Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Jadi semua ruh sebenarnya sudah beriman ke Allah. Jadi seruan untuk puasa itu seruan kepada si al-mu'min, kepada ruh kita. Sebenarnya jasad ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ruh, gitu ya. Tetapi jasad ini kadang-kadang bertolak belakang dengan ruh kita. Ya, kenapa? Karena unsurnya beda. Kalau jasmani unsurnya dari air, api, angin, tanah, maka yang dia butuhkan yang sumbernya dari air, api, angin, tanah. Ya dah. Maka dia butuh makan, butuh minum, gitu kan? Karena memang anasirnya awalnya dari air, api, angin, tanah itu. Tapi ruh kita enggak. Dia bukan dari air, api, angin, tanah. Dia berasal dari wujud ilmu nur syuhud. Dia langsung dari Allah. Karena faktu fihi min ruhi. Nah, makanya kalau ruh kita ini sifat takwanya yang muncul gitu ya. Tapi kalau jasad ini kadang-kadang sifat kebinatangan yang muncul. Ya, sifat iblisnya yang muncul. Gitu. Karena dari air, api, angin, tanah tadi. Nah, untuk mengimbangi itu supaya jasmani kita enggak kebablasan, maka dilatihlah jasmani ini supaya ngikut ruhani. Puasalah kau jasmani, gitu ya, supaya kau tunduk kepada ruhmu sendiri. Nah, kita ini kan kadang-kadang enggak bertolak belakang antara jasmani dengan ruhani kita. Ruh kita kepingin sholat, nah, tapi jasmani kita ngorok terus, gitu. Nggak bangun-bangun. Nah, ruh kita kepingin sholat, nah, tapi jasmani nggak bisa diajak kompromi. Ujung-ujungnya mimpi sholat dia. Iya, udahlah jasmani, kalau kamu nggak mau aku sholat sendiri, katanya. Mimpi sholat jadinya. Jadi itu Pak. Jadi yang dia diseru sebenarnya si al-mu'min itu. Ya, bukan hanya orang beriman beragama Islamnya saja sebenarnya. Semua si al-mu'min, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa? Ruhmu yang sudah beriman sama Allah itu berpuasalah. Nah, maka tidak heran kita kalau di agama lain ada juga puasanya, Pak. Ya, misalnya di agama Kristen itu ya, puasanya apa? Ya, di zaman Siti Maryam dulu puasanya tidak boleh ngomong selama 1 minggu. Nah, puasanya tidak boleh makan segala yang berdarah dan yang keluar dari yang berdarah. Itu puasa juga. Intinya puasa. Di agama Hindu juga ada puasa juga. Gitu. Nah, maka seruan untuk berpuasa itu kepada ruh. Berarti al-mu'min itu. Gitu ya. Nah, kenapa? Supaya jasmani kita ini lembut, mau mengikuti ruhnya. Ya, kalau sekarang ini kan enggak, ya. Jasmani merasa egonya tinggi, sehingga akhirnya dia enggak mau mengikuti ruhnya. Maka ruhnya kepingin ibadah, jasmaninya enggak mau. Nah, cobalah perhatikan Pak. Ya, kalau sudah kedengar azan, sudah tergerak hati ini mau sholat gitu. Tapi si jasmani ini berat banget. Nggak usah jauh-jauh sekarang bulan puasa inilah itu. Sudah berbuka kita kan enak kita makan gitu kan. Nah, begitu pun sudah kenyang, udah malas mau berdiri aja malas. Ayo Pak tarawih Pak ya duluan. Nih barusan makan masih berat. Nah, aneh kan? Nah, jadi itu Pak. Jadi melatih. Jadi syariat itu kan tugas jasmani. Syariat itu kan tugas jasmani itu. Supaya bisa mengimbangi rohani. Ada. Kalau rohani kita ini nggak pernah durhaka sama Allah. Nah, bagaimana awalnya begitulah seterusnya. Nah, cobalah salah satu contohnya si rohani kita ini. Ya, begitu ruh sudah masuk, jantung itu zikir terus itu. Nggak pernah berhenti. Kalau berhenti
berzikir, dead kita Pak. Jadi jantung itu bergerak itu dalam rangka berzikir, ya, supaya ruh kita ini hidup di dalam jasad ini. Ya. Kalau berhenti jantung itu berzikir, ruh kita berzikir, udah si jasmani nggak hidup lagi. Maka rohani kita itu tidak pernah durhaka sama Allah. Nah, cuman si jas ini namanya juga jasmani. Ya. Jasmani itu apa? Baju dari mani. Ya, nah. Untung jadi kayak gini Pak. Kalau enggak dulu makan semut dulu. Iya. Nah sudah jadi begini malah sombong lagi gitu. Nah ini si jas ini. Ya, maka sadarlah si jas ini. Ya. Saya kira gitu Pak ya. Ya, makasih. Sebenarnya enggak susah Bu marifat itu. Ya. Susahnya karena kita yang mencari. Nah, ma'rifat itu nggak bisa kita yang mencari, Allah yang memberi. Nah, jadi tunggu saja pemberian Allah. Cuman kita perlu usaha. Ya, usaha itulah yang tugas kita. Apa usaha kita? Cari guru itu ya, bisa membimbing kita. Ya. Setelah kita mendapatkan guru yang mengarahkan kita untuk ma'rifat, patuhi gurunya. Nah, kadang-kadang kan kita ini tidak mematuhi guru gitu. Ya, guru suruh zikir kita enggak gitu. Kata guru zikirnya minimal 165, kita 3 kali terus. Kata guru kita harus mengaji, kita enggak ngaji-ngaji enggak. Cuma baca-baca buku aja, beda. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, itu pasti ditunjukkan jalan. Ya, ya. Jadi ciri-ciri orang surga itu apa kata Nabi? Sangat dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Gampang sekali bikin kebaikan. Itu ciri-ciri penduduk surga. Ya. Kadang-kadang belum ada niat mau berbuat baik, tapi maju aja berbaik aja dia. Jadi sangat mudah untuk berbuat baik. Entahlah dengan sedekah hartanya, entah dengan nasihatnya, entah dengan ilmunya, entah dengan tenaganya. Pokoknya gampang sekali bikin kebaikan. Itu salah satu ciri orang penduduk surga. Ciri penduduk neraka itu apa? Susah sekali berbuat baik, tapi gampang berbuat buruk. Kalau berbuat jahat gampang sekali. Misalnya tiap judi menang terus itu kan asal pasang aja dapat gitu. Itu gampang berbuat jahat. Ya, atau dia maaf ini mohon ampun sama Allah, mau berbuat zina, banyak yang mau gitu. Ya. Dipandang aja sudah bisa diajak. Pikiran dia dapat rezeki itu, bukan itu tarikan ke neraka. Ya. Gampang sekali berbuat jahat. Korupsi misalnya, otak-atik angka, atasan nggak tahu kita dapat duit, perasaan kita dapat rezeki, bukan percikan api neraka. Ya, nah. Tapi kata kita dapat rezeki itu. Ya, itu percikan api neraka. Jadi tanda-tanda orang penghuni neraka itu gampang sekali berbuat jahat. Ya, susah berbuat baik. Ya, udah diajak ke masjid enggak juga mau. Diajak zikir enggak mau juga. Tapi begitu diajak judi, ayo katanya. Diajak masang judi online, ayo katanya. Gampang. Nah, jadi itu. Jadi tugas kita hanya menjalankan. Ya. Ma'rifat itu nggak bisa dicari. Yang bisa dicari itu jalan untuk ma'rifat. Nah, kalau sudah ma'rifat, Allah yang ngasih. Maka dekat-dekatlah kita ke Allah. Ya, perbanyak zikirnya, gitu ya. Perbanyak ibadahnya. Nah, terutama zikir. Ya.
Perbanyak zikir. La ilaha illallah itu perbanyak. Ya. Bukan hanya sekedarnya saja. Jadikan dia pakaian dalam hidup kita. La ilaha illallah itu zikir yang perbanyak. Jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, satu banyak zikir dalam hati. Nah, itu arahnya ke sana. Ya. Apa yang diberikan Allah pada kita, Allah lah yang tahu. Ya, kita nggak bisa maksa Tuhan. Ya. Kita hanya bisa menjalankan perintahnya, syariatnya. Kita jalankan saja. Ya. Fazkurullah ala ma hadakum. Berzikirlah kamu kepada Allah sesuai yang diberi petunjuk, bertahap. Ada orang diberi petunjuk oleh Allah baru di tingkat zikir syariat. Senang dia kalau suka zikir syariat, senang. Paling kalau dinyanyi-nyanyikan itu subhanallah walhamdulillah. Nah, senang dia itu. Ada. Nah, tapi kalau masuk zikir dalam hati, zikir la ilaha illallah, enggak usah takut-takut, Pak. Itu ajaran Rasul kok. Ya, bukan ajaran ulama saja. Rasul yang perintah, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak sebut la ilaha illallah. Nah, itu. Jadi setiap masjid gemuruh kan zikir la ilaha illallah itu. Enggak usah takut-takut. Nah, jangan kita terobsesi, wah ini bid'ah. Nah, ini nanti gila kalau banyak-banyak zikirnya. Nah, itu mainan iblis itu mah. Nah, untuk menyesatkan kita. Nah, kadang-kadang ada penceramah yang ngomong, apa zikir Allah? Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Nah, kamu belajar zikir, belajar tarekat kepada siapa? Oh, saya enggak pernah belajar. Orang enggak pernah belajar, mana dia tahu? Memberi penilaian sesuatu, dia sendiri nggak tahu tata nilai, pasti salah. Ya, nah, orang begitu nggak usah didengarin menurut saya. So jelas-jelas ayatnya, ya. Ya. Wa zkuri isma rabbika bukrata wa asila, kata Allah. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari, siang dan malam, sehat dan sakit, lapang dan sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja. Wa zkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhan pakai hati. Itu kan ayat semua itu. Tapi ada penceramah, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu, Pak. Ya, nah, maka oleh karena itu ya kembali pada Ibu, sebenarnya ma'rifat itu gampang kalau Allah memberi. Itu aja. Ya. Nah, yang susah itu karena kita mencari, Pak. Nah, oleh karena itu kita jalankan saja syariatnya, cari guru yang ahlinya, ikuti gurunya. Ya. Jadi tidak berarti kita belajar dengan guru kalau fatwanya tidak diikuti. Kadang-kadang kita nakar ilmu guru itu dengan pengetahuan kita sendiri. Gitu. Nah, ini enggak bisa. Ya. Kalau kita belajar hakikat, itu ya. Lepaskan dulu yang ada pada kita. Jadi datanglah dengan gelas kosong. Jangan kita datang belajar hakikat sementara kita ibarat membawa gelas yang sudah penuh air gitu. Ya bingung kita mengisinya. Nanti diisi dengan air yang bening, nanti yang di dalam itu masih hitam. Nah, oleh karena itu kalau belajar hakikat itu lepaskan akuan dulu. Ya. Ngaku kita pintar, ngaku kita lebih tahu, buang jauh-jauh dulu. Ya, datanglah menghadap kepada guru yang ahli di bidangnya dengan membawa gelas kosong. Apa yang diajarkan diikuti. Suruh zikir ya zikir, suruh puasa ya puasa gitu ya. Zikir jahar ya diperbanyak gitu kan. Nah, jadi itu Bu, ya insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita jalan yang terbaik. Nah, ya Sultan Aulia itu, gitu, sampai dia jadi Sultan Aulia, tahu sejarahnya? 25 tahun nggak pernah ketemu orang, menyendiri zikir.
Masya Allah. Kita ini sehari semalam nggak ketemu kawan aja pening kita mau curhat. Ya. Kadang-kadang kena nggak ketemu kawan curhatnya di medsos lagi. Nah, ya. Itu makanya uzlah. Ya. Pakaian kami kata Sultan Aulia itu 3: bertanggang malam, berlapar-lapar, lintas rimbawan. Itu pakaian para aulia. Bertanggang malam, banyak sholat di malam hari. Ya, sedikit tidur. Ya, banyak bertanggang, zikir, ibadah, sholat. Berlapar-lapar, banyak puasa. Lintas rimbawan, ziarah kepada makam-makam aulia, atau kita bersilaturahim dengan guru-guru yang masih hidup, gitu ya. Itu lintas rimbawan. Ya. Nah, jangan pernah kita merasa sudah tahu, walaupun sebenarnya kita sudah tahu. Lebih baik kita merasa belum tahu, meskipun kita sudah tahu. Ya, kalau kita merasa belum tahu, ketika kita bertanya kepada guru, mungkin bisa menambah keyakinan kita, menambah ilmu kita. Gitu ya. Tapi kalau kita merasa sudah tahu, ya kalau sudah tahu. Kalau belum tahu, sampai mati nggak bakal tahu. Nah, maka di bidang ilmu, lebih baik merasa belum tahu, walaupun sebenarnya kita sudah tahu. Ya, sekali lagi kita mohon, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk pada kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, karena waktu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.